ruang dengar Anda di hari ini, tentunya di hari Sabtu tanggal 27 Juli 2005. Tentunya di pukul 11 kita berada di program acara Dunia Anak. Nah, kali ini tentunya kita akan bertemu dengan narasumber di mana ada anak-anak yang berprestasi yang kita hadirkan di ruang dengar. Kali ini kita menarik nih, ini soal catur. Siapa yang tidak tahu catur? Ini olahraga yang mendunia. Nah, bahkan ini sama budaya kita akan hadirkan narasumber ini anak-anak yang memiliki prestasi di bidang catur. Penasaran dengan siapa? Kita hadirkan narasumber di pagi hari ini. Langsung saja kita kenalan dengan narasumber kami di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, ini menarik ya, tapi sebelum itu kita kenalan dulu lah. Iya. Mungkin sahabat budaya mau tahu siapa narasumber kita pagi hari ini. Tentunya sahabat budaya selain mendengarkan kita di 92,5 FM dan juga di digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, kita juga live di Facebook dan di YouTube. Silakan searching atau mencari di Pro 4 RRI Makassar. Langsung saya kita kenalan. Mungkin bisa kenalkan namanya dulu kepada sahabat budaya kita. Siapa sih ini? Mungkin dari nama, sekolah, dan kira-kira spill sedikit saja prestasi apa yang diraih. Silakan. Halo sahabat budaya, perkenalkan nama saya Zulkifli. Biasa dipanggil Kifli. Oh, Kifli, oke. Nah, lanjut. Sekolah di SMP Negeri 6 Moncongloe. Sekarang Moncongloe Maros. Maros. Sekarang sudah kelas 3 SMP. 3 SMP di tepatnya tinggalnya di Maros juga. Iya, di Maros. Anak keberapa, Kifli? Anak pertama. Anak pertama. Iya. Berapa bersaudara? 2. Wah, luar biasa. Oke, so ini menarik nih. Saya mau gali-gali nih soal Kifli ini yang prestasinya melalui bidang catur ya. Iya, catur. Catur. Nah, Kifli kalau ngomong-ngomong, mulai pertama tertarik di dunia catur itu kapan, Kifli? Oh iya, mulai dari kelas 3 SD, Kak. 3 SD? Iya. Sudah mulai paham itu catur? Iya. Berawal dari mana? Mungkin sempat nonton orang kah? Atau diajari orang kah? Atau memang bagaimana ini awal mulanya ini? Iya, awal mulanya saya menonton video dari Grandmaster dunia. Siapa itu? Seperti Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Mikhail Botznov. Itu di YouTube ya? Iya, di YouTube, Kak. Di YouTube. Sampai apa setelah melihat menonton, apanya dilihat menarik ini catur? Iya, Dari sisi apanya? yang saya lihat dari catur ini seperti pelatihan pola pikir taktis. Oh gitu. Iya, pola pikir kritis, ketenangan dan juga kesabaran. Oh, itu dari catur dilihat ya? Iya, dari catur. Oke, setelah menonton, bagaimana lagi selanjutnya? Setelah menonton saya sudah mulai search atau mencari-cari bagaimana cara bermainnya, metode-metodenya dan juga dasar-dasarnya agar mudah dipahami. Itu semua dari internet atau sempat belajar sama orang langsung, orangnya langsung? Sempat belajar. Yang pertama ajari saya itu orang tua saya, kebetulan. Oke, kebetulan orang tua tahu main catur. Iya, bapak. Bapak. Iya, bapak saya. Bapak ajarkan. Iya. Baru? Saya tanya-tanya di bapak saya bagaimana dasar-dasarnya ini, pergerakan bidak-bidak seperti kuda yang membentuk L, gajah, raja dan juga menteri serta benteng. Itu sempat mengetahui dasar-dasarnya. Setelah itu ajak orang duel. Wah, tidak langsung. Tidak langsung. Iya. Bagaimana lagi itu? Setelah itu sudah mengetahui dasar-dasarnya. Sempat katanya belajar di terminal. Iya, belajar di terminal. Kenapa di terminal? Terminal kan tempat mobil orang situ. Iya. Apa ceritanya di sini terminal? Awal-awal waktu saya kelas 6 SD, saya dibawa bertanding oleh guru SD saya. SD saya itu pada awalnya bernama SDN 127 Impres Moncongloe. Iya. Guru saya membawa saya bertanding mewakili nama SD saya ke Kabupaten Maros. Oh iya, baru tingkat kecamatan berlawanan dengan kecamatan lain. Hasilnya bagaimana? Alhamdulillah juara 1 Wah, luar biasa. kategori junior. Kategori junior. Iya.
Oke lah, kita di luar kompetisi resmi. Pernah tidak lawan orang dewasa main catur? Untuk sekarang selalu Kak. Selalu. Iya. Bagaimana? Mungkin sejak dulu SD bagaimana? Pernah lawan orang dewasa main? Sejak SD dulu belum terlalu Kak, tapi terlalu. semenjak masuk SMP ini mengikuti Porkap, Oh, Porkap. Iya. Apa itu Porkap? Pekan Olahraga Kabupaten. Oh, melawan orang dewasa. Iya, sampai anak kuliah batasnya. Batas kuliah. Iya. Nah, bagaimana lawannya? Menghadapi lawannya itu semua. Kita membutuhkan ketenangan juga Kak, ketenangan, sabar, serta mempertahankan pola pikir yang taktis itu. Oke lah. Iya. Sebelum kita menjauh lebih dalam lagi, Kifli. Ini kan kalau kamu tanya-tanya, selain hobi catur ada hobi lain? Ada Kak, Apa itu hobinya lain? belajar matematika atau fisika. Wah, ternyata main catur kan sebenarnya main otak, hitung-hitungan juga Iya, kan? otak. Berarti itu sejalan semua. Iya, sejalan semua. Oke lah, kita pikirkan dulu saat catur. Ini hobi matematika, fisika. Iya, Ini ada- pernah ikut juara juga? Belum Kak. Belum. Tapi untuk ilmunya menguasai lah Iya, gitu ya. pernah ikut Ah. OSN matematika. Matematika. Iya. Luar biasa. Oke lah, kalau saya mau bandingkan, kenapa lebih tertarik di atau mungkin lebih tertarik di mana hobinya nih sebenarnya? Lebih tertarik di catur Kak. Catur. Kenapa pilih catur? Kenapa bukan hobi matematika, fisika, Iya. atau mungkin ada hobi olahraga yang lain? Hobi olahraga yang lain itu seperti volley dan basket juga. Nah, kenapa tidak pilih voli, basket, fisika dan lain-lain? Kenapa harus catur? Mungkin bisa dijelaskan alasannya, Iya. Kifli. Saya pilih catur itu karena sebelum itu saya kena penyakit asma Kak. Hmm. Jadi makanya tidak bisa olahraga di ruang terbuka atau secara langsung. Jadi lebih pilih masuk ke bidang catur. Berarti Olahraga catur. alasan asma gitu ya, karena Iya. punya penyakit asma, Iya. jadi catur. Iya. Seandainya yang tidak punya penyakit asma, Tetap catur Kak. tetap catur. Iya. Kenapa sejauh menarik begitu? Oke lah, di sisi kesehatan tadi memang pilih catur. Kenapa yang hal lainnya, alasan lainnya tetap pilih catur? Iya. Saya tetap pilih catur karena catur itu mengandung kayak pola pikir taktis dan pola pikir kritis Kak. Yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, mungkin apa? Contohnya kita memiliki keadaan seperti sedang di jalan, tiba-tiba ada motor atau mobil yang berhenti mendadak atau Iya. WSR. Kita sudah pikirkan memang apa pergerakan kita selanjutnya nih yang paling terbaik bagi kita. Memprediksi gitu ya? Iya, Oh, iya. kalau di dalam catur itu kalau tidak salah namanya tempo Kak. Ada tempo-temponya juga. Iya, tempo pergerakan. Oh, pergerakan. Baru selain mengambil keputusan, apalagi yang bisa diambil hikmah dari bermain catur itu sendiri? Dia bisa mengasah pola pikir kita. Pola pikir yang tajam dan juga bagaimana cara kita menyikapi sebuah masalah. Itu berarti bisa oke lah, pola pikir kita mengambil suatu kebijakan. Iya. Untuk jiwa sendiri bisa kan tadi kan pola pikir kita dan lain-lain itu bisa untuk jiwa sendiri maksudnya tidak tenang menjadi tenang bisa juga. Iya, bisa Kak. Oh, bisa juga dari pemain catur. Iya. Catur itu mengajarkan kita bagaimana cara kita tenang dalam menyikapi masalah, tidak panik. Kan kalau panik itu kita tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Langsung bisa-bisanya itu pasti salah langkah. Salah langkah. Kalau kita panik Iya. tidak baik perasaan. Tapi terkadang juga ada pemain catur yang emosi kalau disekak di. Itu bagaimana itu berarti bukan pecatur profesional itu dong. Biasanya itu di Kak, di pos ronda, pemain pos ronda. Oh, ada kelompok-kelompoknya gitu ya. Iya, pemain pos ronda. Oh, pemain pos ronda. Benar sekali Kak. Iya. Oh, berarti ketika masuk di arena pertandingan Iya. berarti orang memang profesional gitu ya. Tidak boleh ada emosi, terutama emosi kalau lawannya menang materi, menang komposisi dasar. Iya. Karena kalau kita emosi itu kita dapat poin pelanggaran juga, diskualifikasi kalau bisa. Oh, gitu. Iya. Kan kalau sepengetahuan saya, mungkin salah kalau saya salah mungkin dikoreksi ya. Iya. Itu
main waktu juga ya? Iya, bermain waktu Kak. Itu ada waktu dibatasi. Ada. Oh, berarti di situ orang harus mengambil keputusan cepat gitu ya? Iya. Oh, iya, memang melatih kesabaran gitu. Jadi Iya. memang betul ini ada kaitannya antara bermain catur dengan kehidupan gitu. Iya. Nah, bagaimana respon orang tua ketika Kifli menggeluti mencintai catur itu sendiri? Kenapa bukan harus fisika, kimia kan bisa menjadi bekal Kifli ke depan Iya. untuk masa depannya, Bidang akademik gitu. akademik. Bagaimana respon orang tua? Respon orang tua saya yang pertama waktu dia tahu saya berminat dalam catur itu, dia mendukung Kak. Dia ajari teori-teori dasar, dia tanya, dia jelaskan semuanya. Yang paling penting di dalam catur itu teori atau teori dasar kita. Bagaimana kita bermain, pahami gerakan lawan, apa yang mau dia lakukan selanjutnya. Itu artinya masih masuk strategi di. Iya, strategi. Berarti bisa juga strategi perang gitu ya? Iya. Kan ada kuda, Iya. prajurit gitu ya Iya, namanya. ada. Berarti itu bagian menjadi strategi perang juga gitu ya? Iya, Oke. benar sekali. Orang tua mendukung. Catur itu dulunya permainan yang berasal dari India Kak. Oh, kalau sejarahnya? Iya, sejarahnya. Oh, dari India. Boleh berkembang menjadi sebuah permainan Iya. mendunia gitu ya. Dulu namanya kalau tidak salah Caturaga. Caturaga. Iya, Heeh. Caturaga dari India. Karena Caturaga itu yang memiliki 2 gajah, sepasang gajah, kemudian benteng, pertahanan untuk menyerang lawan. Biasa digunakan untuk diplomasi atau penyelesaian masalah. Oh, kalau kita melisik di sejarahnya ya. Dulu itu Kak. Berarti memang ini sebuah dinasti gitu ya. Iya. Sebuah kerajaan yang awal-awal. mempunyai prajurit gitu ya. Iya, Pasukan berkuda, gajah gitu dan oh iya menarik juga. Nah, Kifli, setelah mengetahui orang tua mendukung, bagaimana bisa membagi waktunya Kifli antara hobi dan belajarnya? Ini kan waktu catur dalam pembelajaran sekolah kan? iya. Mungkin Tidak bisa termasuk, jadi Kak. mungkin bisa jadi ekstrakurikuler gitu ya. Iya. Bagaimana bisa membagi waktunya? Saya bagi waktunya itu kata pelatih saya nih Kak. Kalau waktu sekolah kita fokus dulu dalam waktu sekolah. Tapi ketika ada waktu kosong atau misal hari libur, kita bisa latihan dan juga bermain dengan baik. Bagaimana cara kita melatih pola pikir taktis kita itu dan juga menentukan atau memprediksi langkah-langkah lawan berikutnya agar bisa menghancurkan pasukan-pasukannya. Catur ini tidak mesti skakmat untuk menang. Tapi harus bagaimana? Iya. Kita harus menang dalam penguasaan petak pusat, 4 petak sentral di tengah papan permainan. Ya, benar juga. Berarti memang Kifli mampu membagi waktunya antara hobi dan juga akademik gitu ya. Iya, Kak. Baik. Adiknya kan ada adiknya ya. Iya. Minat juga melihat kakaknya bermain catur. Adik saya masih kecil Kak. Oh, masih kecil. Beda 10 tahun. Beda 10 tahun. Oh, jauh. Iya. Iya. Masih belum paham gitu ya. Iya, belum paham. Baik. Nah, Kifli bisa ceritakan kejuaraan-kejuaraan apa saja yang pernah diikuti dan berapa kali juara, pekan-pekan apa saja yang pernah diikuti dari catur itu sendiri. Iya. Yang pertama itu pertandingan 17 Agustusan untuk merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Kemudian mendapatkan juara 1 kembali. Kemudian yang kedua mengikuti pertandingan dalam rangka HUT atau ulang tahun Kabupaten Maros. Alhamdulillah mendapatkan juara 1 kembali. Untuk kemudian yang ketiga mengikuti Porkap atau Pekan Olahraga Siswa. Iya. Dan mendapatkan juara 1 kembali mewakili Kecamatan Monconloe. Luar biasa. Ada tingkat-tingkat kayak pernah ikut Porda, Porprov, itu pernah? Kejur Prof juga. Kejurprov. Iya. Oh, berarti itu bisa dikatakan Kifli ini atlet catur gitu ya?
Iya, atlet caturnya Maros Kak. Oh Maros, wih luar biasa. Berarti bisa menjadi sebuah tiket ke depan ini, Iya, atlet ya. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, mungkin bisa diinfokan kepada teman-teman kita, kira-kira apa tantangan terbesar dalam setiap pertandingan catur yang Kifli ikuti? Oh iya. Tantangan terbesarnya itu ada pada diri kita sendiri Kak. Bagaimana kita mengendalikan emosi, bagaimana kita berpikir taktis juga dan tetap tenang. Meskipun waktu kita sudah mepet, mau habis itu waktu. Terutama itu waktunya kalau sudah di bawah 10 menit. Wah, luar biasa. Kita rasa itu. Jadi harus tetap tenang. Tenang. Ya, ketenangannya yang sangat diperlukan. Karena ada sebuah teori itu, kalau kita belum bisa menguasai diri kita sendiri, kita tidak bisa menguasai papan permainan catur itu. Apalagi mengalahkan lawan. Kita harus kuasai diri kita sendiri dulu, tenang sebelum kita membuat pilihan atau langkah yang sulit, apalagi dalam posisi-posisi yang sulit atau kurang meyakinkan dalam pertandingan. Nah, itu tantangan yang Kifli alami atau memang ini atau mungkin bisa jadi Kifli mengadopsi dari mungkin jor-jor dunia. Oh, begitu tantangannya. Itu memang Kifli alami sendiri. Iya, saya alami sendiri. Biasa juga ada tantangannya itu berupa bagaimana cara kita membagi pikiran dengan jam kita, bagaimana kita lihat itu. Bagaimana caranya agar dia seimbang. Karena kapan kalau kita terlalu berpikir akan menguras waktu. Waktunya itu kalau habis tentu kita kalah dalam permainan. Percuma kita menang perwira bidak kalau kalah waktu. Apa gunanya? Pasti ada juga kita rasa kepanikan dari lubuk hati kita itu. Kira-kira itu bisa mengganggu psikologi tidak? Iya. Ketika main catur. Dia bisa mengganggu kalau kita terlalu melihat papan. Dia bisa membuat stres orang memang. Tapi kalau sudah terbiasa itu, wah luar biasa. Sudah enak sekali mi. Sekali. Iya, tenang Maki pasti, tidak terlalu panik. Berarti memang cukup banyak positifnya orang bermain catur juga di. Iya. Nah, kalau bermain catur kira-kira apakah memang ini kita ambisi menikmati itu permainan kah? Atau memang kita ambisi, wah harus juara satu ini, bagaimana caranya? Kira-kira kalau yang Kifli alami yang mana ini? Apakah memang saat bermain catur, memang dinikmati main catur? Kan biasa orang juga bermain catur, ya berpikirannya harus kejar satu ini. Kalau Kifli sendiri bagaimana? Kalau saya itu pikirnya tidak mengutamakan kemenangan dulu, tapi pengalaman. Pengalaman kita cari dalam permainan catur ini. Bagaimana cara kita supaya bisa terus terasa, berkembang kayak pedang yang setiap kali ditempa itu bertambah tajam. Dan juga tambah meningkat kekuatannya tentu. Oke. Kalau saya mau tahu, pernah tidak Kifli menghadapi lawan yang cukup berat selama mengikuti kejuaraan? Pernah? Pernah Kak. Perwakilannya Makassar. Oh, Makassar. Iya, yang kalah saya. Oh, bagaimana perasaannya waktu bermain sama orang tersebut? Apa yang dialami Kifli sendiri? Yang saya alami itu kayak waduh, kalah ini. Sudah negatif tinggi duluan di. Iya. Oh, memang lawannya itu sudah punya track record juara terus ya? Kemungkinan Kak, karena dia masih umur di bawah 15 tahun lah. Di bawah umurnya Kifli? Iya. Oh. Catur itu tidak mementingkan juga umur. Iya. Tapi kemampuan gitu ya. Iya, kemampuan kita, pengalaman kita, cara menganalisis, bagaimana cara kita berpikir dengan baik gitu. Temukan langkah terbaik dan brilian. Brilian. Nah, ketika menghadapi orang tersebut, tadi bagaimana perasaannya nih? Apa yang dipikirannya Kifli sendiri? Dan bagaimana cara menghadapi menenangkan diri? Kan tadi melatih menenangkan diri itu bagaimana coba cerita? Iya. Cara berlatih menenangkan dirinya itu kalau kita sudah kayak berdebar-debar ini jantung, wah. Kita ambil napas dulu Kak. Jadi tarik napas panjang, tarik napas, tahan, kemudian hembuskan perlahan. Ulangi terus sampai kita sudah mulai tenang.
Jadi itu yang Kipri lakukan saat melawan itu yang juara itu ya. Meski juga tidak melakukan hal seperti itu, kayak misal jadi pemimpin upacara, kita lakukan juga itu. Bagaimana cara kita supaya tetap tenang? Karena kalau kita merasa gundah atau panik dalam diri sendiri itu, pasti ada negatif-negatifnya juga yang muncul. Bagaimana perasaan ketika ditokalah, Kipri? Tetap Kak, tetap bersyukur, menikmati karena kita juga selain dapat pengalaman, Iya. dapat juga pelajaran yang baik dan juga pertemanan kita. Catur itu tidak mesti bermusuhan kalau sudah. Bisa juga kita berteman dengan lawan. Saling belajar, saling mengenali potensi. Dan juga saling tentunya melatih diri dan juga teman kita yang kita temui di sana. Dari kekalahan itu kira-kira Kipri bisa mengambil pelajaran. Kira-kira pelajaran apa itu dari kekalahan itu? Bisa Kak. Apa kira-kira itu hari waktu Kipri dikalahkan, pelajaran apa yang Kipri ambil? Wah, luar biasa itu Kak. Satu saja langkah yang kita buat atau kesalahan, ini sama seperti hidup kita. Misal kita lakukan satu kesalahan saja, dampaknya itu turun temurun terus mengalir, akan berdampak terus itu. Satu saja kesalahan yang kita buat itu, kalau diambil potensi bagi lawan, dia bisa langsung hancurkan kita. Gitu. Iya. Baik. Nah dulu waktu Kipri dikalahkan, itu Kipri langsung down atau tambah bangkit? Tambah bangkit. Tambah Kak. bangkit. Luar biasa. Berarti harus tetap digas gitu ya. Konsisten. Luar biasa. Nah, selama Kipri memiliki prestasi bermain catur, itu pernah tidak Kipri memberi pelajaran kepada orang lain atau mengajak orang lain, yuk main catur nih, ini menarik ini. Pernah tidak Kipri lakukan? Pernah Kak. Di mana-mana saja itu? Di lingkungan sekolah, dengan lingkungan rumah juga. Bagaimana responnya? Apakah diterima Ji? Atau menarik Ji? Mau ikut? Ada beberapa juga yang tidak mau, ada juga yang mau karena minat memang. Gitu memang. Nah sejauh ini Kipri ada komunitasnya tidak? Komunitas catur? Ada Kak. Bisa belajar di Kipri? Jadi, apa nama komunitasnya itu? Komunitasnya itu Percasi atau Persatuan Catur Seluruh Indonesia. Oh, Kalau itu tingkat Maros? Kabupaten Maros. Berarti orang bisa masuk di situ belajar gitu? Bisa masuk, tergantung dari kita. Misal kita ada di daerah Makassar, kita masuk Percasi Makassar, datang mengikuti turnamen, mengasah skill, temperamen kita, bagaimana cara kita menyikapi keadaan juga tentunya, supaya kita bisa mendapatkan pengalaman terbaik, supaya terus berkembang dan terasa. Oke. Nah kalau saya mau tahu Kifli, ini kan sekarang catur bisa bermain secara konvensional tuh, yang langsung. Ada juga secara di komputer gitu ya? Ada Kak. Nah kalau menurut Kifli sendiri, lebih enaknya kita belajar melalui catur langsung di depan tak dengan orang yang ajar kaki, atau kita belajar di komputer itu sendiri? Menurut Kifli, hematnya itu lebih mudah belajar di mana ini? Menurut saya itu Kak, lebih baik itu kita belajar langsung. Langsung. Karena selain kita dapat pengetahuan, kita juga bisa dikoreksi kesalahan tak dari orang yang kita lawan. Tentunya kita selalu cari lawan yang di atas kita, supaya kita bisa terus berkembang dan menyamai skillnya Kak. Misal kita berlatih dengan master, kita bisa mengambil pelajaran di situ. Dia bisa ajari kita juga bagaimana langkah yang benar. Memang ada kayak seperti langkah yang bagus menurut kita, tapi ada lagi langkah yang lebih bagus selain itu. Berarti memang lebih baik kita belajar langsung gitu ya. Dengan apalagi di depan ada master ya. Berarti bisa langsung dikoreksi nih. Oh salah ini. Oh dibandingkan dengan yang komputer. Komputer memang tidak mengajarkan begitu ya. Komputer itu harus berbayar biasanya Kak. Oh berbayar, baru diajari kita. Diajari kita. Ada juga yang langsung atau kayak book of opening, buku pembukaan. Pembukaan Rui Lopez, Kings Indian. Berarti memang lebih baik belajar secara langsung saja belajar secara Oke. Sebelum itu kita lebih dalam lagi, kita lewatkan dulu satu buah lagu, nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami sahabat muda di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar.
menyinari atinku. Lewat bulan Sumara, bulan Sumara, bulan urung sinarku ki. Aku kumong aneh bae, let secene matangku. Ati manaku, manaku pula Sumara. Bulan Sumarako main nanuk damang liatinku. Ikau memang ketayangku minasai. Pun aku cini Sumara, Sumara tenang ruana. Ikau tompah nama sau Pak Maiku. Aku kumong aneh bae, let secene matangku. Ati manaku, manaku pula Sumara. Bulan Sumarako main nanuk damang liatinku. Ikau memang ketayangku minasai. Pun aku cini Sumara, Sumara tenang ruana. Ikau tompah nama sau Pak Maiku. Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan,
telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Sari Batam Malbrik masih bersama kami di acara Dunia Anda bersama dengan Bang Rian dan juga Zul atau Kifli. Nah, Kifli masih penasaran nih Bang Rian ini terkait dengan prestasi yang cukup banyak sebenarnya ini prestasinya Zul Kifli ya, alhamdulillah ya. Nah, katanya tadi sempat ada pengalaman di lomba FLS 2N. Iya. Nah, bisa jelaskan apa itu? Juara api itu, kejuaraan api itu. Iya, FLS 2N itu seperti festival lomba seni dan kebudayaan. Budayaan yang diikuti juara api itu, kejuaraan api itu. Di bidang lomba ilustrasi, Kak. Ilustrasi. Iya, menggambar ilustrasi. Nah, mungkin bisa menceritakan prestasi yang pernah dilakukan itu, yang pernah diikuti itu menggambar apa, tingkat apa? Ya, silakan. Yang digambar itu objeknya 7 KIH. Apa itu? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Wih. Iya. Setelah mengikuti kejuaraan itu bagaimana hasilnya? Menjuarai kah atau bagaimana? Alhamdulillah menjuarai, Kak. Juara berapa? Juara 1. Wih, di tingkat kabupaten ya? Iya, Maros. tingkat Kabupaten Maros. Wih, jadi itu dengan setelah mengikuti itu kedepannya bagaimana lagi? Kedepannya saya mulai berlatih menggambar, menggambar muka, melukis, melukis pemandangan. Kebetulan saya ikut di guru saya untuk menggambar-gambar muka, kemudian dijual. Dijual Iya. juga. Orang mengorder, Kak. Oh, order. Iya. Sampai sekarang. Iya, Wih. Nah, saya mau tahu bakatnya ini sejak mulai kapan nih Jo ini? Sudah mulai timbul kesukaannya di dunia melukis ini. melukis dan menggambar, Kak. Sejak Iya. kapan? Sudah ada sejak TK, Kak. Oh, malah TK sudah Iya. kemampuan. Iya, Berarti suka. lebih duluan dari ini para catur ya. Iya, suka memang. Berarti sejak TK sudah mulai suka menggambar-gambar Iya, gitu. lebih mendalami. Mendalami. Saat mendalami lebih mendalam lagi di kapan itu? Di masuk SMP nih, Kak. SMP. Iya. Baru ditahu cara-caranya, desain-desainnya ya. Teknik-tekniknya, Tekniknya. menggambar mata, pensil apa yang digunakan, tekstur kertas juga diperhatikan semua itu. Wih. Iya, dengan proporsinya juga. Tapi dibandingkan dari semua hobi-hobi yang punya Kifli ini dominan ke tetap catur. Iya, tetap catur. Tapi di waktu mungkin ndak ada, di selain catur ada waktu kosong menggambar gitu ya. Iya, menggambar juga. Baik. Nah, mungkin kita kembali ke catur lagi. Apa saja tips bermain catur untuk pemula? Oh iya. Bagaimana gitu, Kifli? Tips bermain catur untuk pemula itu, iya. Yang pertama adalah pahami teori-teori dasar dan juga langkah atau pergerakan bidak yang ada dalam catur. Iya. Misal kuda pergerakannya itu L, kemudian gajah ada gajah terang, gajah gelap yang tergantung sesuai petak. Kemudian menteri yang disebut punya 9 kaki karena bebas pergerakannya. Oh, baru. Benteng yang bergerak lurus jika terbuka jalurnya. Dan juga raja yang bisa melangkah 1 langkah atau rokade juga bisa. Raja cuma 1 langkah. Iya, 1 langkah ke mana saja. Oh, kemana saja? Kalau tidak ada kayak bidak atau yang menghalangi. Kayak pergerakannya bidak lawan itu. Iya. Gajah yang ada di petak terang melarang raja untuk rokade atau mengamankan raja. Kayak pertukaran tempat dengan benteng itu, rokade. Rokade. Untuk prajurit cuma 1 langkah ya? Iya, tetap maju itu, Kak. Maju terus. Iya. Itu yang inspirasi juga karena dia tidak pernah mundur. Oh ya, dilarang mundur Iya, ya? Tidak pernah mundur itu, Kak, 1 kali. Oh, ya. Karena itu pada akhirnya nanti sering dianggap remeh itu pion, Kak. Karena nilainya hanya 1. Tapi ternyata Tapi di babak akhir atau babak penentuan end game dia sangat berbahaya itu. Kalau dia melaju sampai di petak
ke-8 atau barisan yang tempatnya lawan itu, dia bisa jadi apa saja. Mau jadi menteri, benteng, kuda, gajah. Bisa. Ketika dia sudah di tempat lawan gitu ya. Iya, sudah bisa itu Kak. Oh, Karena iya, dia iya. tidak pernah mundur, maju terus. Maju terus. Tapi tidak boleh pandang enteng. Kapan kita pandang enteng itu? Kesalahan besar juga untuk kita itu karena rugi materi. Oh, berarti itu tips dan trik dasar dia. Iya. Nah, setelah itu mendapat trik dasar, silakan berkembang dia, kembangkan sendiri Iya. strateginya. Kita mulai dulu dari mencari-cari bagaimana anunya ini, bagaimana pergerakannya. Yang kita pelajari itu paling pertama atau utama, opening, pembukaan seperti Magnus Carlsen itu sudah memahami semuanya. Pembukaannya, Bagaimana cara pembukaannya itu? misal pembukaan, Praktekkan coba gimana? Iya. Nah, coba secara Oh, iya. disampaikan ya. caranya itu seperti pembukaan pertama, misal kita menggerakkan kuda ke petak F3, pembukaan Hindia Raja, pembukaan petak C5, Inggris, kemudian pembukaan Kings, Iya. pembukaan Raja, kemudian Queens Iya. di D4, E5, ada semua nama-namanya itu ada yang semua. kita pelajari. Pahami bagaimana keluarnya, dan kalau beda keluar bidak atau perwiranya, Iya. tujuannya itu untuk berkembang memang Kak. Karena teori catur itu mengatakan siapa yang duluan kembangkan perwira atau pionnya menuju petak pusat atau petak sentral itu, dia lebih mendominasi dalam permainan dan lebih kemungkinan besar dapat memenangkan permainan tersebut. Oh, oke. Nah, saya juga penasaran nih Kifli. Untuk belajar dari catur itu butuh waktu lama kah atau singkat untuk memahami bermain catur itu? Iya. Ini tergantung pengalaman kita juga Kak. Makanya biasa juga butuh waktu yang lama. Tapi makanya kebanyakan pemain catur yang jago itu umurnya sudah di atas rata-rata, di atas 50 tahun ke atas. Oh, Iya. kenapa bisa begitu? Karena dia sudah punya pengalaman, banyak pengalaman tentunya Kak. Pelajari opening, permainan mid atau pertengahan, permainan bagaimana itu caranya kita atasi, bagaimana cara kita mengcounter serangan dari lawan. Kan karena utamanya itu kita perhatikan pengembangan perwira kita yang diutamakan dulu, terlebih dahulu. Karena kalau kita lambat mengembangkan perwira seperti kuda, Iya. gajah, dan membuka jalurnya ke petak sentral atau pusat papan, kita akan susah. Karena serangan dari lawan itu bisa bertubi-tubi kalau dia sudah siap semuanya itu, Iya, sudah berkembang semua perwiranya, raja sudah rokade, Iya. sudah bisa terbuka jalurnya menuju petak tengah menyerang. Tapi pada dasarnya itu untuk memahami bermain catur itu tergantung dari kitanya ya. Iya, kita juga harus punya niat Kak, dan juga kedisiplinan. Oh, ini ya soal kedisiplinan Iya. ketika kita punya niat disiplin dengan cepat itu memahami cara bermain catur gitu ya. Iya, belum tentu juga. Belum tentu juga. Iya, kita juga harus pahami dulu dengan baik-baik, cermat, dengan menghafal gerakan-gerakannya bagaimana supaya kita bisa tetap berada di otak. Jangan baru masuk di otak keluar lagi. Oh gitu. Iya. Oh, terkadang biasa orang begitu ya. Iya, Itu menjadi sebuah kelemahan atau tantangan tuh. tantangan tersendiri juga itu Kak. Tantangan Harus sendiri. mengunci itu dalam pikiran bagaimana cara kita mengatasi ini masalah supaya bisa ada di dalam pikiran tetap, dan juga bisa lebih paham juga dan konsentrasi tak. Utama itu konsentrasi. Utama yang konsentrasi di. Karena lawan biasanya kalau tidak menang di papan, dia ingin mengacaukan konsentrasi kita. Itu. Terkadang ada lawan tidak yang melakukan kayak intimidasi gitu. Iya, ada Kak. Oh, ada gitu. Iya, ada. Banyak. Bagaimana triknya untuk bisa terpental itu intimidasi dari lawan itu sendiri? Jangan kita perhatikan mukanya lawan Kak. Perhatikan pusat papan saja. Oh gitu. Iya. Karena biasanya saya lawan ini dari pengalaman saya. Dari pengalaman saya ini saya lawan anak SMA rata-rata ke atas waktu Porcup. Dan yang saya perhatikan itu pusat papan tetap. Jangan sampai terpecah itu. Kalau terpecah itu wah, konsekuensinya kita sendiri tahu. Ini hebatnya juga catur. Karena setiap gerakan yang kita bikin itu konsekuensinya kita tanggung sendiri. Kalah menang tergantung dari kita, pemahaman dalam opening, mid game, dan juga end game. Berarti memang
kadang pikiran kita buyar karena melihat lawannya Iya. mungkin besar ke Wah. apa ke, atau memang sengaja Besar. mukanya dikasih molotov gitu Iya, ke dia lawan. sengaja. Oh gitu. Iya. Supaya down mentalnya gitu ya. Biasa juga ada yang mau menipu kita kayak misal Nipu bagaimana itu? misalnya dia pasang jebakan itu Kak. Kayak misal kuda gratis dikorbankan, tapi tujuannya ada. Tentunya kalau bukan mati raja, menang posisi atau oposisi, kalau bukan menang perwira. Oh, ternyata dalam bermain catur itu ada main tipu-tipu begitu ya. Iya. Oh, jebakan namanya itu ya. Iya, jebakannya itu wah. Kayak gambit pengorbanan pion di awal permainan. Gambit menteri, gambit raja. Oh, luar biasa. Berarti memang dalam catur itu cukup menarik juga ya. Iya. Selain strategi, ternyata orang bagaimana bisa masuk jebakan kita ya gitu ya. Iya, bagaimana caranya? Walaupun kita mengorbankan Iya. yang mungkin yang tinggi jabatannya itu ya dalam Iya. catur. Tapi punya tujuan yang Iya, tujuannya yang harus jelas memang Kak. Karena kalau tidak jelas pengorbanannya itu bisa tertulis di situ langkah blunder. ada blunder namanya. Iya, blunder. Tapi Kipli sering memainkan tipuan-tipuan begitu ya. Sering Kak. Itu menjadi sebuah strategi ya. Iya, kayak misal mengorbankan menteri, ambil pionnya lawan padahal nilainya menteri itu 9, pionnya 1. Oh, bermain poin juga kan dalam itu. Bukannya ketika di skatma itu dikatakan menang kalah gitu ya. Iya, tapi diperhatikan juga tidak menentu ke poin, tapi posisi kita bagaimana? Posisi unggul, posisi menang. Misal lawan terkena serangan beruntun, jangan kita hentikan serangan tak ke lawan. Kita harus bisa menyikapi masalah dan juga menyerang terus-menerus. Jangan sampai dikasih kesempatan atau kelonggaran lawan itu, parah dampaknya kalau sudah comeback bahasanya. Kau bahasanya comeback nih. Iya. Luar biasa, ngeri juga nih bermain catur nih. Memang nguras otak betul ya ketika Iya. main catur ya. Biasanya ada yang sampai 4 sampai 10 jam itu Kak duduk. Deh. Pemain Grandmaster dunia saja 14 jam duduk. 14 jam duduk. Iya, satu babak. Increment 5. Ndak keram itu ya, duduk terus. Ini Pak, biasa ada mabok orang. Oh, kini juga. Ndak sampai orang stres gak? Iya, Ndak ini- sampai gila orang main catur. Iya, ini juga soal ketahanan Kak, ketahanan mental dengan fisik. Jadi makanya itu guru saya selalu ingatkan saya, jangan selalu begadang kalau tahu besok ada pertandingan. Saya sudah alami sendiri nih waktu di Kejurprov Kak, kebetulan. Saya begadang sampai jam 12 malam, pahami teori-teori dasar dan juga endgame. Besoknya gara-gara mengantuk itu salah pergerakan. Luar biasa, luar biasa. Iya. Baik. Nah, ya Kipli ini kan sudah di penghujung acara kita ini. Iya. Nah, mungkin mengingat kita tadi sudah Kipli sampaikan beberapa trik-trik bermain catur, prestasinya pun juga, bahkan prestasinya bukan saja catur saja, ada dari bidang akademik, Iya. melukis, dan mungkin juga yang lain juga ada ya. Selain Iya. itu, mungkin bisa beri motivasi kepada adik-adik kita, pendengar kita, apa sih menjadi tips-tipsnya Zulkifli ini bisa menguasai beberapa bidang beberapa bidang prestasi yang Iya. Kifli lakukan selama ini, khususnya untuk catur sendiri. Mungkin bisa beri motivasi, silakan. Iya. Kita harus tetap konsisten dan juga disiplin. Tahan dalam mempelajari segala hal, sesuatu baik itu belajar seperti halnya belajar pembukaan, opening ataupun lain-lain, itu kita perlu konsisten. Kedisiplinan tak yang paling utama itu. Karena kalau hanya sebatas motivasi, dia awalnya memang semangat, berkobar. Tapi perlahan-lahan itu akan menurun. Tentunya akan menurun kalau hanya motivasi semata. Tapi jika kedisiplinan itu dia memang berjalan lurus tapi tetap berjalan. Bisa naik terus, kadang turun, tidak mesti kita harus selalu di atas. Kadang ada masanya juga kita berada di bawah. Makanya itu kalau kita kalah dalam suatu hal, jangan patah semangat dan menyerah. Terutama itu karena memang kita harus memiliki semangat yang membara. Motivasi juga tidak bisa berguna dengan baik tanpa fakta atau pergerakan. Baik. Iya. Nah, mungkin pesan untuk kepada teman-teman yang mungkin anak yang sederajat Kifli atau bahkan anak-anak teman sekolah lainnya yang tidak mempunyai kegiatan, ya mungkin
bisa dimanfaatkan ikut berprestasi seperti Kifli. Apa mungkin pesannya untuk teman-teman kita semua supaya aktif juga seperti Kifli? Jangan pernah terpengaruh dengan omongan orang, Kak. Itu yang paling utama. Kita harus fokus ke diri sendiri, bagaimana cara kita mengembangkan diri, potensi terutama akademik maupun non akademik. Bagaimana cara kita mengasah skill dan bakat yang menurut kita ada di kemampuan itu. Kita harus bisa terus asah. Terus jangan terpengaruh omongan orang, jangan terpedaya. Kalau kita terpedaya itu kita meragukan diri sendiri ceritanya. Makanya kita harus percaya diri dalam mengambil keputusan dan juga tegas dalam bersikap. Baik. Terima kasih banyak Zulkifli Iya. sudah hadir bersama Perempat RRI Makassar, Iya. berbagi cerita pengalaman. Iya. Semoga tentunya ini menjadi sebuah motivasi Iya, Kak. kepada kita semua. Bukan saja untuk anak-anak kita, mungkin bagi orang dewasa, bagi saya Iya. yang tidak tahu main catur, wah ternyata menarik juga ini. Iya. Setelah Kifli memberikan pengalamannya, ternyata catur itu banyak hal yang bisa mengambil positifnya, baik itu dari sisi kehidupan, mengambil keputusan dan lain-lainnya, dan mungkin prestasi lainnya juga. Dan tentunya Kifli tetap selalu berprestasi. Jadilah menjadi percontohan bagi teman-teman yang lain ya. Nah, tentunya Bang Rian juga makasih kepada pihak sekolah dan pihak dari lainnya yang sempat menghadirkan narasumber pagi hari ini, tentunya yaitu Zulkifli, siswa berprestasi SMP Negeri 6 Moncoloe. Tetap sukses Kifli. Iya, Jangan bosan-bosan bersama RRI ya. Iya. Baik. Saya Bang Rian undur diri bersama Zulkifli dari ruang dengar Anda, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga kepada RRI Pro Makassar 4 telah mengundang saya ke acara studio ini. Terima kasih banyak, Kak. Iya, makasih banyak Kifli. Iya.